Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadha an-nabiyil karim ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana ala syari'atin mahajjatin bayda layliha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala fi ayatin ukhra waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita di dalam kita meniti hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk hamba-hambanya minal muttaqin, termasuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada suatu hari Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Doa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku lisana sidqin, menjadi perkataan tutur kata yang jujur, fil akhirin, bagi orang-orang sepeninggalku. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa Nabiullah Ibrahim ini sangat pendek. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kepergian beliau, setelah kematian beliau, kemudian digantikan dengan generasi setelah beliau, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tetapi beliau meminta tetap mengalir tutur kata, perkataan, buah bibir yang baik kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mufassir menafsirkan tafsir ini adalah sebuah doa yang diinginkan oleh seluruh para anbiya, seluruh para nabi, seluruh al-ulama, al-auliya, orang-orang yang baik, bahwasanya mereka dalam mengerjakan kebaikan bukan hanya ketika waktu dia hidup, bahkan setelah kematiannya pun
kebaikan itu tetap mengalir, dialirkan dari lisan-lisan orang-orang yang telah meneruskannya. Kita tahu Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya. Beliau dinamakan Abul Anbiya karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam lah yang paling banyak keturunannya menjadi para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikenal dengan Abul Anbiya karena beliau adalah manusia pertama yang paling hanif, hanifan muslima, adalah nabi yang hanif, yang memiliki ketaatan yang tulus, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal tanpa ada ragu 100%. Beliau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti seseorang ibu-ibu yang tua yang tidak berpendidikan, awam, mengerjakan perintah Allah apa adanya. Itulah yang disebut dengan hanif. Beda seseorang yang mengerjakan perintah Allah dengan banyak pertanyaan, ada keraguan karena kecerdasannya, karena kepintarannya, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hati. Maka pengerjaan perintah Allah seperti ini bukan secara hanif. Tapi kalau secara lahir dan batin penuh dengan kerelaan, keridhaan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mendapatkan gelar hanif. Maka hanifan muslima tersemat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam karena ketundukannya yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabiullah Ibrahim adalah satu-satunya nabi yang namanya disematkan bergandengan dengan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, di sana tertulis kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini cukuplah sebagai pertanda bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat viral. Namanya terus diharumkan, namanya terus diagungkan bagi generasi-generasi kebaikan, bahkan setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun tiada. Ketika kita melaksanakan umroh, teringat Nabiullah Ibrahim. Ketika kita melaksanakan haji, teringat Nabiullah Ibrahim. Ketika para asatidz, para ulama menerangkan manasik kepada kaum muslimin, di sana disebut Nabiullah Ibrahim. Ketika pendidikan anak mulai dari nol sampai anak tersebut menjadi remaja bahkan dewasa, teringat Nabiullah Ibrahim, di sana disebut. Bagaimana Nabiullah Ibrahim mendidik keluarganya, di sana disebut dalam Al-Quran Nabiullah Ibrahim. Betapa seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat manusia tersemat di sana nama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini berkat daripada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sangat singkat, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku keluar dari bibir-bibir orang setelahku perkataan yang jujur, perkataan yang baik setelah kepergianku nanti. Dan ini mestinya menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya setiap perbuatan kita, setiap amal yang kita lakukan, amal yang diniai, perbuatan yang diiringi dengan niat, itu disebut dengan amal.
baik itu amal kebaikan maupun amal keburukan yang disertai dengan niat. Maka niat ini sangat penting. Tetapi ketika perbuatan yang tidak disertai dengan niat, maka ini tidak akan menjadi amal, hanya menjadi fi'il, perbuatan yang menguap sia-sia, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amal inilah. Oleh karena itu mulai sekarang mari kita niatkan dalam diri kita masing-masing, hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam sehingga nama kita terus disebut oleh orang-orang setelah kita dari amal-amal perbuatan baik yang telah kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Bukhari, "Innallaha yuhibbu abdan idza amila amalan yutqinuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba jika dia idza amila amalan, jika dia berbuat perbuatan yang baik berbentuk amal, yutqinuhu, dia konsisten dalam perbuatannya walaupun perbuatan tersebut sedikit, walaupun kebaikan tersebut sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan keistiqomahan terus menerus. Apakah kita adalah orang yang rajin sholat? Apakah rajin puasa? Apakah rajin bersedekah? Apakah kita rajin tersenyum? Hanya tersenyum saja, maka perkataan itu akan melekat pada diri kita bahwasanya kita adalah orang yang murah senyum. Hadirin kaum muslimin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari dilewatkanlah satu jenazah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat yang di samping Rasulullah kemudian berkata, "Fayathna alaihi bi khair." Kemudian para sahabat mengatakan mayit ini adalah mayit yang baik. Fa'athna alaihi bi khair. Kemudian Rasulullah menjawab, wajabat. Kemudian dilewatkan lagi satu mayit yang lain. Kemudian para sahabat berkata, fa'athna alaihi bi syarr. Kebalikan dari yang pertama. Para sahabat mengatakan ini adalah mayat yang buruk. Kemudian Rasulullah menjawab, fawajabat. Kemudian Umar ibn Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma wajabat? Kenapa engkau berkata wajib, harus, pasti, wajabat? Apa makna daripada perkataan yang engkau lontarkan kepada mayit tersebut? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza athnaitum al-mayyita bi khair fawajabat lahul jannah. Jika kalian bersaksi atau berkata bahwasanya ketika ada mayit yang lewat bahwasanya mayit ini adalah mayit yang baik, maka pasti dia akan masuk surga. Wa idza athnaitum bimayyitin, dengan mayit, bisyar, dengan kejelekan, fawajabat lahun nar, maka diwajibkan baginya pula masuk ke dalam neraka. Wa antum syuhada'ullahu fil ard, dan kalian adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya amal-amal kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini bukan hanya disaksikan oleh Allah, Rasulullah, para al-anbiya, disaksikan juga oleh orang-orang yang beriman ketika di muka bumi ini. Maka kesaksian mereka itulah yang akan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita termasuk min ahlil khair, apakah min ahli syarr. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan bagi kita, mari kita beramal baik sehingga amal kebaikan tersebut disaksikan
oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Disaksikan sehingga kesaksian ini akan melekat pada pribadi-pribadi kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang baik di dalam Al-Qur'anul Karim, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang buruk di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita terhadap saudara-saudara kita yang lain. Imam An-Nawawi menafsirkan hadis ini dalam dua hal. Dalam hal kesaksian ini, yang pertama adalah kesaksian ini harus disaksikan oleh ahlul fadl atau ahlul ilm. Yang kedua, kesaksian ini harus sesuai dengan kenyataan yang diperbuat dia dalam sehari-hari. Ketika ada pengumuman di musola-musola maupun masjid-masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang saudara kita meninggal dunia hari ini, fulan bin fulan, maka lihatlah apa yang terdetik di dalam hati kita. Jika orang baik, maka pasti kebaikan-kebaikan yang akan disaringnya. Jika dia ahli solat, oh saudara kita ahli solat, sekarang sudah meninggalkan kita, dialah yang menemani kita selalu berjamaah di masjid, selalu mengikuti majelis ta'lim, selalu bersilaturahmi dengan para ulama, hatinya lemah lembut, suka menolong orang lain, tidak pernah berbuat zalim, jika berhutang cepat melunasi hutangnya, bahkan membantu saudara-saudara kita yang lain. Maka kesaksian seperti inilah yang dipertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ada perkataan atashhaduna bi anna hadzal mayyit khair, apakah kalian bersaksi bahwasanya mayit ini adalah mayit yang baik, maka seluruh para jamaah tersebut menyatakan khair, baik, maka belum tentu apakah sesuai dengan kenyataan sehari-hari yang dia lakukan. Jika kenyataan dalam kesehariannya adalah dia adalah ahlu syarr, kebalikan daripada itu untuk menghindari fitnah, maka yang berlaku adalah kenyataan yang dia lakukan dalam kesehariannya. Hadirin kaum muslimin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa bermanfaat dan ada faidah yang bisa kita ambil, ada ilmu yang bisa kita ambil dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk ahlil khair dalam kehidupan kita, bahkan sampai kematian kita termasuk orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.